Al-bab salis. Faqad qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi bidarin amin. Al-bab salis, bab yang ketiga. Fi adabil muta'alim, di dalam adabnya al-muta'alim, seorang pelajar, atau bahasa pondoknya santri, kalau bahasa sekolahnya siswa, atau ya siswa. Kalau MI, madrasah ibtidaiyah dan semacamnya itu murid. Sama sebenarnya, siswa, murid, santri itu sama. Di dalam adab-adabnya seorang murid basyaihihi, pada gurunya atau ketika bersama gurunya. Adab seorang santri ketika bersama gurunya. Ini dulu sudah, kalau tidak salah sudah kita 2 kali ngulang ya. Ini ngulang Ramadan karena memang waktu itu biar alasannya kita tidak perlu beli kitab. Tapi sebenarnya ini perlu diulang-ulang. Ya, perlu diulang-ulang. Kenapa? Karena seorang santri itu kalau dia belajar terus enggak ada adab, maka insya Allah mustahil dapat ilmu berkah. Mustahil. Yang beradab loh kadang-kadang kejeblok gitu ya. Kadang-kadang yang beradab aja belum tentu dia ini bisa mendapatkannya, apalagi yang tidak beradab. Tapi insya Allah kalau kita beradab, insya Allah ya sedikit banyak lah insya Allah. Ya, ikhlas kita dalam beradab, insya Allah mendapatkan hasil. Nah, gitu. Maka perlunya adab. Ya. Adab kepada diri kita sendiri. Maksudnya ketika apa yang harus kita lakukan kalau kita santri. Terus adab kepada gurunya. Sebenarnya juga adab sikap kepada teman-temannya bagaimana. Adab kepada pondok kalau pondok, kalau sekolah berarti madrasahnya atau tempat belajarnya atau majelisnya sama. Semuanya perlu adab. Ya. Semuanya memerlukan perlakuan yang baik dari seorang santri atau dari seorang murid atau siswa. Ada 3 paling enggak ya. Guru, teman, lingkungannya atau tempat belajarnya. Selain pada dirinya. Kalau dirinya tadi yang sudah kita bahas. Apa yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri sudah kita bahas, ada 10 macam tuh ya. Ada 10 macam. Yang pertama intinya menyucikan hati, gitu ya. Membersihkan hati. Kemudian yang kedua apa? Memperbagus niat. Ya apalah. Apa yang kita bisa niatkan untuk belajar ilmu itu kita niatkan. Ya. Kemudian segera untuk belajar ilmu itu segera, jangan nunda-nunda. Terutama kalau kita masih muda, ketika kita masih muda ini harus kita semangati. Mikir umur kita ini mumpung masih belasan, jangan sampai umur sudah habis belasannya 20 tahun ke atas kita belum dapat apa-apa. Minimal dapatlah kita sedikit sudah minimal kita sudah menguasai satu fan ilmu lah apalah gitu ya. Paling tidak umur 20 tahun nahwunya sudah, walaupun tidak menguasai semuanya paling tidak sudah bisalah gitu ya. Fa'il itu apa, mubtada itu apa, khobar apa, naibul fa'il itu apa. Ya, inna itu apa, donna itu apa, kana itu apa, maf'ul bih itu apa, itu harus bisa semua dan harus bisa dan ngerti otomatis ya. Nanti apa tadi detail-detailnya setelah di atas itu kitab-kitab setelahnya ya. Paling tidak itu harus sudah selesai itu ya gitu. Kemudian yang keempat kemarin yakna minal qut ya, harus kita ini belajar qanaah dari apa yang ada, baik dari makanan, pakaian, semampunya, jangan enggak usah jor-joran gitu ya. Oh, uang saya banyak, iya, walaupun banyak uangnya, tapi ketika belajar ilmu jangan jor-joran gitu.
Lah ini uang saya untuk apa? Celengono enggak apa-apa gitu ya. Celengono nanti beli kitab atau apa kalau punya. Ya, beli kitab apa. Atau kalau perlu nyelengi haji apa ya, daftar ke apa? Departemen Agama Depak sana. Engkau 20 tahun lagi baru berangkat ya. Misal seperti itu. Ya. Jadi harus latihan qanaah apa yang ada gitu. Jangan jangan bersikap mulia ketika kita masih belajar, baik perasaan kita, hati kita, atau dohir kita. Maksudnya jangan mewah-mewah gitu ya, biasa. Kok mondok kok bawa Alphard misalkan ya, mobil misalkan ya, mondok bawa izin bawa Honda apa mungkin ya, bawa Vision katanya nangdi misalkan, oh kan saya punya, iya punya, nggak usah gitu kan. Mondok ini dari dulu, hatta mereka ini orang kaya, anaknya orang kaya, ketika belajar mereka ini harus menekan hawa nafsunya. Harun ar-Rasyid ya, siapa anaknya tuh? Amin dan Ma'mun, ketika beliau belajar ke siapa lupa nah? Ketika belajar sama gurunya suruh khidmah ya. Yang satu nuangkan air ya. Jadi keduanya ini nuangkan air untuk sang syaikhnya, ada kan di Ta'limun Ta'lim ya. Kemudian nuangkan air, ketika itu basuh kaki, ketahuan ketika basuh kaki suruh nuangkan air, yang basuh kakinya syekhnya. Ketemu Harun ar-Rasyid, justru syekhnya ditegur, ya syekh, kenapa kok enggak sekalian anak saya suruh basuh kaki anda, sak nyirami sak basuh kakinya, kenapa kok masih nyiramnya? Karena syekhnya khawatir enggak enak gitu ya. Malah sama ayahnya Harun ar-Rasyid, anaknya Ma'mun sama Amin, Ma'mun dua ya, bukan nyiram tok, tapi basuhnya kakinya gitu ya, bersihnya kakinya gurunya, kalau perlu mereka sendiri, bukan gurunya sih, gurunya tinggal menunggu istirahat gitu ya. Itu layak dari dulu seperti itu. Ini anaknya raja loh ya, anak raja. Kok zaman sekarang anak Jokowi misalkan ya, gitu. Ndak mentang-mentang anak raja nanti kamarnya VIP, ndak. Ya. Anaknya orang kaya nanti kamarnya VIP. Atau kalau perlu di sini nanti harus ada 2 kamar, satu kamar ekonomi, yang satu kamar VIP. Yang ekonomi ya sudah ranjang 1 kawang telu susun itu ekonomi. Nanti buat sana nanti ya, buat kayak hotel gitu. Ini VIP. Yang mau bayar mahal 10 juta sebulan, nanti kasurnya spring bed, full AC, internet gratis. Wes pokoknya YouTube sembarang, YouTube no kabeh. Enggak seperti itu. Kalau ada seperti itu enggak bakal sukses mereka belajar, enggak bakal. Dari dulu ya, orang yang sukses dalam belajar mereka yang belajar ketika belajar mengekang hawa nafsunya. Ya tadallal, gitu ya. Bukan yang yu'izzun nafas, bukan yang memuliakan dirinya. Maka Imam Syafi'i kemarin ya, kata Imam Syafi'i, nah gitu, la yuflih man talabal ilma bi'izzin nafsi, enggak bakal sukses ya, gitu ya. Maka kita ketika belajar begini ini qanaah, bukan kita ini anak nyuruh qanaah nanti saat-saat sama tukang arek sing dapur ke nasi tok murukon dirimu ya, ndak gitu, ndak maksudnya ya. Tetap ikan itu bisa ada walaupun ya kayak gitulah ya. Ente sekarang lumayan lah, jangan segono sik tebel gitu ya, sik rasanya sik enak. Dulu kadang kita wis tempe embok tahu embok ya, embok tempe gombal ya, tempe gombal wis ngirisi kayak silet ya. Wes jangan bening, kurang uyah juga, sampai ada yang demo juga kadang-kadang, sampai tukaran sama sing bagian dapur ya, Cak Imam, anaknya siapa nih, bapak ini Solikin, itu tukang masak juga dulu, sama Ustadz Mujib dulu ada di situ. Ya, kalau bisa jangan
opo ae saono ae gitu ya, kalau bisa. Anda bukan berarti nyuruh gitu, enggak ya, enggak. Tetap misal seperti itu. Kayak nasi itu enggak apa-apa, yang penting iso ganjel perut gitu. Rasa apa harus kita sadari, enggak apa-apa. Sekarang harus sengsara dulu. Yang penting saya yakin sekarang sengsara, besok pulang jadi mulia, pasti. Gitu. Ya. Karena kalau sudah bawa ilmu mesti mulia. Enggak mungkin disia-siakan oleh Allah. Kalau dia bawa ilmu, kemudian caranya benar ketika dia belajar, pasti dimuliakan. Enggak ada ceritanya orang yang bawa ilmu, belajar ilmu, pulang bawa ilmu, kemudian caranya genah, ya beradab dan lain-lainnya, pulang ilmunya disia-siakan, enggak ada. Nah itu dulu mesti ada yang kurang beres ketika belajar. Ustadz yang disatru, ya ada seperti itu, ada. Mohon maaf, Anda bukan bela diri, Anda bukan bela diri sana. Anda ini mulai tahun 94 di sini. Wes roh, ente ini orang yang berapa sekian puluh yang Anda tahu. Banyak macamnya. Dan kita ya enggak pengen dihormatin, enggak. Ya. Mereka ya mana yang beradab, mana yang enggak. Kadang-kadang ada yang sampai sekarang pun masih nyatru, ada. Masih ya apa gitu ya. Ketika di pondok nyatru, ketika keluar saya dibawa kadang-kadang gak enak lah, kadang ada seperti itu. Ya kalau semacam itu kejadiannya tidak bakal berkah. Ya. Pemana sing disatru pengasuh ya. Naudzubillah ya. Sing disatru Habib misalkan, waduh ini naudzubillah. Gak ketabrak sepur, alhamdulillah dia ya. Tidak mungkin ya. Makanya perlunya belajar adab seperti itu, ya. Maka karena kadang-kadang tidak enak, kok diulang-ulang tok ini, loh. Jangan kan ngulang 2 kali, ngulang ping 1000 loh, gak apa-apa. Yang penting kita beradab, faham terhadap adabnya belajar gitu, ya, gitu. Karena kita kalau nunggu di kelas ya lama belajar adab itu. Nah, kalau gini ini kan langsung ke poinnya kan, kita belajar adab ketika apa? Belajar adabnya mempelajari adabnya dan tata caranya belajar bagaimana. Biar sesuai lah gitu ya, gitu. Nggak nunggu sudah dewasa, mulai kecil, mulai masuk sudah tahu adab, begitu. Sehingga ketika kita belajar menjalani kehidupan di tempat belajar atau di mana atau pondok lah, kita sudah hidup dengan adab, nah, gitu ya. Jadi orang yang belajar dengan izin nafas tidak mungkin berhasil, nah, gitu ya. Ini perlu diperhatikan tuh. Kalau perlu kasih ditulis dengan tinta emas gitu ya, taruh di rumah, taruh di kamar. La yuflih man talabal izz bi izzin nafas wa sa'atil. Pendino mangane tethering tok ya ada. Ustadz pengasuh mangan apa namanya, jangan bening. Muridnya pesenan tok, sing krep gitu ya, sing waduh. Ini izin apa namanya? Nah, gitu. Gitu ya. Jadi belajarkan. Terus yang kelima kemarin, membagi waktunya ini ya, ada membagi waktunya. Kita harus pandai-pandai membagi waktu. Harus di manajemen waktu itu. Kapan belajar, kapan istirahat, kapan sendagurau, begitu. Ya. Kemudian mempersedikit makan, asadis kemarin mempersedikit makan. Kalau banyak bagaimana ya? Misal kita makan banyak, pokoknya enggak tiap hari, enggak apa-apa. Kalau tiap hari yo ngelemah kita gak enak ya, gitu. Jadi kalau sesaat enggak apa-apa, ya makan banyak sekali-kali enggak apa-apa. Sampai kelempokon gitu ya enggak apa-apa. Karena Nabi juga pernah memperlakukan seperti itu kepada Abu Hurairah ya. Abu Hurairah disuruh makan susu sampai Abu Hurairah, "Mafi masalah ke Rasulullah." Enggak ada jalan masuk sudah. Semua urat sudah dimasuki susu semua. Saking banyaknya susu yang diminum. Nah, itu. Ini juga pelajaran, sesekali enggak apa-apa. Kalau tiap hari ya enggak boleh. Nah, gitu ya. Kemudian
harus warok, hati-hati kalau makan. Mempersedikit tidur, jangan banyak tidur. Kemudian yang terakhir yang agak berat, meninggalkan pergaulan. Ini ya, teman-teman yang di kampung ini kita harus rela meninggalkan mereka, bahkan harus rela juga meninggalkan keluarga. Nah, gitu ya. Biarkan keluarga lapo terserah. Penting kita belajar begitu. Ojo mikiri keluarga. Karena keluarga sudah yang mikir, gitu ya. Kalau ente mikir pisan, loh susah kabeh. Wes kepala bapak kita sudah mikir sudah. Ojo melok mikir, gitu ya. Loh kita kan itu bapak, iya. Kalau kita cinta mereka, ojo mikir, gak usah dimikir. Ya apa? Doakan. Nah, ya. Kalau kita cinta orang tua, ada masalah di sana, ojo ikut mikir sampai ente gak usah makan. Apa? Aku mikirin keluarga saya susah. Loh, ojo gitu. Ente tambah susah kabeh. Doakan. Doakan, terutama orang tua ini doakan setiap hari. Minimal 5 kali ya. Doakan orang tua itu minimal wajib 5 kali. Kurang dari 5 kali kita dianggap uququl walidain, kecatat di hadapan Allah sebagai orang yang durhaka kepada orang tua. Kalau kita tidak mendoakan orang tua setiap hari sebanyak 5 kali, kurang dari 5 kali berarti kita termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Ini ada di kitab Tanbihul Ghafilin, bisa dilihat, dicek di bab masalah birrul walidain. Ada Tanbihul Ghafilin, birrul walidain, coba cek di situ ada. Ya, jadi orang yang tidak mendoakan orang tuanya sehari semalam paling sedikit 5 kali, maka termasuk orang yang uququl walidain, durhaka pada orang tua. Maka kita harus jangan lupa doakan orang tua. Supaya tidak lupa ketika waktu sholat kita doakan. Ya. Orang salaf kita, guru-guru kita, terutama Minas Sadah, Ba'alawi itu biasanya mereka ini punya rutinan, punya kebiasaan, dan bahkan di doa adzan mereka ini setelah doa adzan ditambah di belakang, di bawahnya apa? Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya 5 kali. Pas ke 5 kali kan? Nah, 5 kali ditutup akhirannya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Jadi setelah adzan innaka la tukhliful mi'ad, itu kan doa akhir adzan, ya. Baru dilanjutkan Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli walidayya, atau tambah lagi Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, berarti kalau kita seperti itu setiap sholat, setiap waktu sholat, berarti sehari sudah 25 kali. Wes aman, sudah aman. Yang bagus lagi kalau kita doakan orang tua sehari 100 kali. Itu dulu Habib Alwi pernah, Habib Alwi Ali terus, ya bukan Habib Alwi guru kita, enggak, Habib Alwi Ali terus. Nah, beliau bilangnya mewasiatkan itu 100 kali. Ya, jadi 100 kali doa orang tua itu sehari 100 kali. Itu minimalnya kalau kata beliau. Lebih enggak apa-apa. Pengsewu tidak apa-apa, gitu ya, pengsewu. Malah tambah bagus. Kalau kita banyak doakan orang tua, kita bakal bahagia. Hidupnya bakal enak. Ya. Terlebih kalau kita nanti, kalau sudah kita dewasa, kita mampu menjadikan orang tua sebagai raja. Ya. Jadi orang tua kita jadikan raja, kita punya uang kasih. Kalau perlu kita ngambil sedikit, sisanya untuk orang tua kalau bisa. Ya. Kalau bisa. Ya. Yang penting kita makan, gak kekurangan, sisanya orang tua, enggak apa-apa. Ya. Apa kata pepatah itu? Barang siapa yang menjadikan orang tuanya seperti raja, maka rizkinya bakal datang pada dia seperti raja, seperti rizkinya raja-raja. Ya, bukan rizkinya tukang pengemis. Ya. Rizkinya pengemis itu kan ya titik kan, ya lepi roti sehari. Kalau rizkinya raja-raja ya makanya makan enak, nah gitu. Jadi barang siapa menjadikan orang tuanya
seperti raja, maka dia akan diberi rizki oleh Allah seperti rizkinya raja-raja. Oh ya, gitu. Berarti bakal kaya, ya. Mangane bakal makan yang enak-enak. Kalau dia menjadikan orang tuanya seperti raja, ya, gitu. Orang tua pentingnya. Doakan orang tua dari sini. Ya, kalau kita birrul walidain, enggak usah bikin, enggak usah apa ya hanuk susah gitu ya, nangis karena kasihan orang tua. Tapi enggak mau doakan orang tua, itu bukan cinta orang tua namanya, ngiriwui. Ya. Ngiriwui. Alasnya pulang, pingin tahu susahnya orang tua. Tawa nyusahin. Ya, tawa nyusahin kok wong tuane sik leren males, apa bukan males ya. Sik leren repot masak no, leren ngeterno, leren nyangoni sebarang. Alasan doakan dari orang tua. Ya. Ada kabar orang tuanya ada apa gitu ya. Doakan orang tua. Rabbi firli, minimal doanya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, terserah berapa kali. Pokoknya minimalnya sehari semalam jangan sampai kurang dari 5 kali, ya. Gitu. Kalau bisa setiap sholat selesai adzan itu baca seperti anak tadi, ya. Rabbi firli wali walidayya 5 kali, ditutup Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doanya orang tua. Kemudian bab yang ketiga, sekarang adabnya seorang murid kepada gurunya. Ini yang sangat penting juga, sangat penting juga, ya. Karena kalau di sini, kalau ini hilang maka mustahil dapat kesuksesan dalam belajarnya. Mungkin ilmu dapat, berkah enggak? Ya. Dia ilmunya sudah dapat, cuma dia dalam kehidupan ketika belajarnya enggak ada adab kepada gurunya, maka enggak bakal berkah. Kalau ilmunya banyak enggak berkah, momok jadi ilmunya. Jadi fitnah nanti. Ilmunya bakal ngadab dia. Ya. Nah, gitu. Karena ilmu tidak menjanjikan kebahagiaan. Kalau berkah baru itu yang akan bahagia orang, ya. Orang dengan ilmunya itu bakal bahagia kalau ilmunya berkah. Tapi kalau tidak berkah tidak bakal bahagia, bakal susah. Nah, gitu. Apalagi gurunya nanti, ya. Kenapa kau harus beradab pada guru, ya? Karena guru yang ngasih ilmu. Guru jadi pelantara, maka pelantara ini tidak boleh dibuang. Paham ya? Pelantara ini tidak boleh dibuang, guru tidak boleh dibuang. Terlebih, ya, ini juga terlebih guru yang utama itu guru yang awal-awal dulu kita diajari alif ba ta sa, dikenalkan awal kali kita siapa yang mengenalkan Al-Qur'an, huruf-huruf hijaiyah, itulah guru yang paling utama. Jangan sampai sekali-kali buang mereka, jangan. Makanya ada orang, ya, sudah belajar, sudah beradab, masya Allah, ke gurunya atas, ke gurunya, syekhnya ini sudah, walaupun gurunya wali kutub misalkan, sudah beradab, sudah jalannya ngerangkak misalkan, ya, saking adabnya, jalan lo ngerangkak misalkan gitu, ya, saking adabnya, ya. Tapi dia lupa pada guru yang di kampungnya, ketemu dengan guru di kampung yang dulu ngajar alif ba ta sa, dia tidak beradab, dibuang malah guru tersebut. Ketemu nggak noleh, misalkan, ya, ya maklum, ya, guru kampung dulu guru alif ba ta sa itu kan maklum mereka, ya, mereka bukan berpenampilan seperti ulama, bukan, mereka kayak orang biasa. Kadang kita enggak ngomong ustadz, enggak, Pak Le, kadang, ya, teh, kuteh, dia, apa ya, kalau Madura, kuteh, teh, nah, ya, maneng, ya, maneng itu kalau bahasa Madura, boleh bahasa Jawanya mungkin lek palek, nah, gitu ya, palek sopo, ya. Kadang kita nggak nyoba karena mereka khumul, kadang, ya, kotor, ya, maklum orang kampung, ya, guru kampung nggak mau masak disamakan dengan guru yang di pondok bersih, imamnya sakmene di pondok, gitu ya, ya, jubahnya kebesaran, muridnya banyak. Kadang kita terlena dengan itu. Yang disanjung yang atas, di bawah itu enggak direken. Nah, ini orang semacam ini enggak bakal berkah, ya, enggak bakal berkah. Kalau melupakan mereka enggak bakal berkah. Ya, intinya semua guru-guru kita
nggak boleh kita lupakan, harus kita ingat siapapun yang pernah ngajar kita. Kalau perlu dicatat gurunya, ini guru saya gitu ya. Ya. Ono 100 orang ini ya harus dihormati. Nggak boleh membuang satu pun. Ya. Nggak boleh membuang satu pun, nggak boleh. Ini kadang-kadang yang kadang-kadang yang kita takutkan di sini. Kita semua ini punya guru di kampung, ya, punya guru. Ya, mbok sopo gurunya, cak sopo kadang. Apalagi sekarang guru-guru TPG itu kan muda-muda kan. Kita manggil cak. Ya enggak apa-apa, terserah panggilan, terserah. Tapi nanti ketika sudah dewasa hormati mereka. Ojo kita sudah pegang Alfiyah, Syarah Ibnu Malik besar-besar. Dia cuma buku tajwid tok sing buat andalan, terus jadi ustadz. Itu kita hormati ya. Ojo sampai dibuang. Nanti pulang kampung pakai sorban besar ya harus dihormati. Ke mereka cium tangan, hormati. Ketemu di jalan turun kalau perlu. Ya. Ojo belayer malah. Belayer sama teman-temannya. Wes imamahan, gamisan, sorban hadramaton belayer. Mentano guru padahal ono ustad ya. Ustad langsung ya Allah aku lah muridku piye nih. Aduh gitu. Kurang ajar arek iki. Nih. Kalau sudah gitu terluka hatinya. Nah, kalau sudah terluka hatinya tunggu aja sudah. Kualat dia, pasti kualat. Ya hati-hati. Ya hati-hati. Ya, muliakan gitu. Kalau perlu nanti kalau kita sudah hari raya dapat galak gampel, amplopono, seket berapa, mampunya kita. Nanti mereka bakal, soalnya mereka tidak bakal orang yang ngamplopi. Kalau bukan kita, insya Allah, ya tak tahu nggak ada. Kita sama gitu, ya. Jarang-jarang kita gitu. Pumpung setahun sekali kita sowan minta maaf sama amplopi, gitu. Guru kita itu tuh di sana di kampung. Mereka hari dia ridho bangga, sudah kita jalannya enak sudah. Ya. Hati-hati ya, hati-hati itu. Kalau ndak kena satu kualat satu ini bongkotan ini ibarat itu bongkotan. Kalau ibarat kayu itu bongkotan nih. Bongkotan ini rusak ya ente ya, keropos sudah ya. Hatta besar, rindang, lama-lama rontok, ente bongkotan ini rusak. Ya, gitu ya. Jadi guru kampung itu ibarat bongkotan. Ya kita tidak boleh meremehkan yang lain, semua kita hormati, semua kita hormati. Ya, semua kita hormati, semua harus kita jadikan dia di atas kita. Tidak boleh kita, maksudnya sikap kita ya hati kita. Ya. Tapi yang terlebih guru-guru kampung. Nah, gitu. Dapat doanya mereka, insya Allah berhasil kita. Anak terus terang juga ya, anak ini dari dulu pengen kadang keluar, itu tidak bisa keluar, sampai tuek-tuek di jalan. Ya, jadi mulai tahun 94 ya wirawiri. Anak anggap sudah nikah bakal nyantai, tapi nggak nyantai. Tambah sehari kadang balik ping telu. Wirawiri. Anak sadari, iya anak guru anak dulu pernah doakan le ente tak dongakno tuek-tuek di jalan. Bahasa Madura gitu ya, tak dongano tuek di dalan. Ini masih anda masih ingat kenyataan tuek di dalan, mulai lulus MI sampai jadi guru MI, biar pernah ya sampai saya tak ajar jadi guru pisan sekarang. Gitu ya, sampai jadi guru pisan ya, sampai muridnya punya murid di MI dulu, nikah, sebagian dulu ya tahun-tahun yang lalu, mondok sini ketemu anaknya, kalau anak muridku biar, sampai gitu, tetap wirawiri, tapi wirawirinya ke pondok gitu ya, ke sini Tanjung Bareng, misalnya gitu, berkat doanya, ya tak, anak sadari doanya guru, ya karena waktu itu anak ingat angkatan berapa orang, kalau ada 20 kalau tidak salah, itu yang izin ketika waktu ada yang mondok sana termasuk mondok sini berapa orang itu ya,
Sampai guru anak tuh apa ya, saking nyesel ya ke murid yang itu, sampai sambat, "Docong, me ente tok sing kesini." Gitu ya. Ente tok sing kesini. Sing lene mbuh. Ya makanya itu terus didoakan. Mungkin senang ya didoakan sampai kabul doanya sampai sekarang ya sampai wirawiri. Ya. Kadang sampai wirawiri ping 3, ping 4 kadang. Ping 1 jarang. Anda tiap hari itu ping 1 jarang, mesti paling enggak 2 kali, sampai 3 kali, sampai 4 kali kadang. Ya. Kadang kalau jadwal tugas sampai 5 kali. Wirawiri sampai malam. Kadang jam 10 saya balik ke Tanjung. Jam 12 saya ke sana, Joko maksudnya. Ya. Barokahnya doanya guru. Ya. Tiap tahun ya kita ke sana, karena kita tidak bisa tiap bulan ya kita tiap tahun ya kita nyangoni apalah gitu ya. Kita hormati. Ya, gitu. Karena ya ini guru yang pertama itu yang garai kita jadi gini ini ya guru pertama, siapa mana ya? Ente nanti jadi besar. Ya, gara-gara guru pertama itu guru dulu yang di ikro kiroati, yang umi itu ya kalau kita jadi umi. Ya gara-gara mereka. Kalau mereka nggak ngajari kita jadi bisa Quran, ya nggak bakal jadi seperti ini kita. Bisa nahu, bisa baca, ya gara-gara mereka. Ya, gara-gara siapa mana? Mereka sudah dapat pahalanya, sudah enak ya. Sudah duduk manis, kita belajar. Jadi pahala kita ini ditumurang banyak, jangan sombong. Kita dapat. Orang tua kita dapat karena yang memondokkan orang tua kita. Guru kita dulu yang pernah ngajari di kampung dapat juga. Kenapa? Kita bisa baca gini gara-gara mereka. Jadi kita ini sekarang ini duduk di sini dapat pahala. Orang lain banyak yang dapat pahala seperti kita ini yang menjadi penyebab orang tua sama guru-guru kita. Atau kalau kita ini orang yang bandani berarti yang bandani. Misal ya ada orang itu tak pondok wis, aku tanggung. Nah, maka dia dapat juga. Kenapa? Musabib. Ya, dia penyebabnya. Gitu. Kemudian balik sini ini panjang lebar ya Mas. Yang pertama ada 12 adab di sini. Ada 12 adab kepada guru kita. Ada 12 adab. Yang pertama yang bagi litalib an yuqaddiman nadhar wa istakhirallaha ta'ala fi man ya'khudul ilma anhu. Yang pertama, sebelum kita belajar, sebelum kita pergi ke satu tempat untuk belajar, misal kita mau mondok sini, misal ya, atau nanti mungkin kita sudah lulus di sini, pengen pindah ke pondok lain, cari guru lain, misal. Maka sebelum kita berangkat harus an yuqaddima, yang bagi litalib layak bagi pelajar itu hendaklah an yuqaddima, apa yuqaddim? Mendahulukan an-nadhar, lihat dulu. Lihat dulu orangnya seperti apa. Bukan koreksi, enggak ya. Maksudnya lihat dulu. Jadi lihat sambil tanya-tanya. Anak kalau mondok sana bagus enggak? Nah, gitu ya. Apalagi zaman sekarang kalau kita belajar di pondok atau di mana harus tanya-tanya dulu. Takutnya apa? Takutnya kita masuk ke pondok atau masuk ke tempat belajar ternyata aliran sesat. Kayak sekarang ada di mana Wajak ya kalau salah ya. Mana? Dampit ya, ada di Dampit itu sekarang. Yang apa tuh? Bahasa Suryani itu. Misalkan. Ya kan kita jadi edan juga kalau kita nanti. Maka hati-hati. Ini viral ini, jangan lihat yang viral. Jangan, karena yang viral ini kadang-kadang aneh. Maka hati-hati zaman sekarang. Jadi harus tanya-tanya gitu ya. Setelah menemukan orangnya sudah bagus ini, ini bagus nih, pondoknya bagus, masya Allah. Ini ustadznya lulusan dari Al-Maliki misalkan. Wah ini ustadznya ini, syekhnya ini dari Ribat Tarim misalkan nih. Bagus, sudah bagus. Cuman tetap kita tidak langsung berangkat dulu, istikharah dulu. Hatta ini gurunya wali kutub misalkan, bagus sudah. Tetap kita harus istikharah dulu ke Allah. Cocok enggak? Nah, gitu. Ya. Setelah layak bagus kita istikharah kepada Allah. Kok ketika istikharah kok ada isyarah enggak baik gini gitu ya? Misal ya. Pun istikharah pun bengi, misalkan mimpinya anjing untuk waduh bahaya ini. Opo iki? Ya sudah. Musyawarah lagi.
Nah, gitu. Musyawarah karena belum tentu gurunya baik, belum tentu cocok untuk kita, belum tentu. Karena guru ini sudah dibagi oleh Allah. Belum tentu ya. Sudah dibagi. Anda untuk yang ke sini nih. Nah, kayak ini. Ya, nanti ada Pasuruan. Pasuruan itu banyak pondok, lah kok ke sini. Takdir Allah sudah. Ya. Berarti sama Allah sudah dibagi sini. Mau istikharah pun enggak. Yang pasti sudah takdir sini. Minta yang mana? Minta yang mana kalau di Pasuruan sudah banyak. Beb Taufik ikut ya Hadul Qadir Sekap. Kiai Hamid Bangkal, Kiai Hamid Pasuruan. Sudah terkenal seperti itu, masya Allahnya. Banyak, tapi Allah sudah menakdirkan sih, berarti pilihan dia berarti di sini. Ya. Jadi belum tentu. Di kampungnya sudah ada wali kutub misalkan. Belum tentu itu cocok untuk dia. Biasa jadi dia sama Allah takdirnya nanti di sana. Di tempat lain. Satu contoh lagi siapa? Syekh Yusuf Al-Maghribi. Said Yusuf. Zaman dulu ada zaman Said Yusuf. Itu ditawasuli Al-Hasani. Beliau ini dari Maroko. Maroko ini daerah barat sana. Ya, Maghribi daerah barat. Berkelana cari guru. Karena dia seorang yang alim tapi hatinya nggak tenang karena masih perlu guru murabbi. Akhirnya dia berkelana dari Maroko sampai ke Mekah, Madinah. Tanya-tanya, cari seorang syekh, nggak ada yang cocok. Ketika di Madinah ada seorang syekh minal mukasyifin yang ahli kasep, di kasep ini Syekh Yusuf. Ente mau cari guru? Iya. Ente pergi ke Hadramut sana, ke Yaman. Ke Hadramut, di Inat, pergi ke daerah Inat, guru ente ada di sana. Ya. Padahal sudah berkelana ya berbulan-bulan cari guru. Ya, cari guru, ternyata gurunya bukan di Mekah, Madinah, tapi nanti guru ente ini ada di Hadramut, di Yaman, di Inat. Pergi ke sana. Cari daerah namanya Inat, kemudian ketemulah dengan Syekh Bakar bin Salim. Setelah ketemu Syekh bin Salim, akhirnya enggak tahu apa-apa ini Syekh Yusuf ini enggak tahu apa-apa, langsung disambut, wahai muridku, datanglah. Langsung disambut. Kemudian Syekh Bakar bin Salim mengatakan, ketahuilah wahai Yusuf, aku sudah menunggumu sejak engkau ada dalam kandungan. Jadi ketika di kandungan sudah dapat nadrah, gitu ya. Sudah dapat nadrah bahwa dia bakal muridnya. Ditunggu-tunggu. Ya, bertahun-tahun nunggu dia. Nah, berarti kan murid itu kan pilihan. Nah, gitu ya. Nah, kita alhamdulillah kita di sini berarti dipilih gitu ya. Nah, gitu.